Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring dan tatap muka. Semoga anak-anak yang masih belajar daring sudah bangun pagi ya, sudah bangun pagi tentunya sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan bagi anak-anak yang PTM tentunya bangunnya lebih awal ya, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 7 ya, tentang perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, dalam pembelajaran kedua kita membahas menemukan ide pokok, simetri putar dan simetri lipat, lalu dinamika gerak tari. Nah, kita lihat yang maksud di sini teknologi produksi sandang itu adalah pakaian ya anak-anak. Oke, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia menemukan ide pokok teks. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kita lihat dari bawah. Nah, ide pokok disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok, pokok pikiran dan pikiran utama. Lalu ke bawahnya kita lihat gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Itu ya anak-anak, kita sudah pelajari bagaimana kita mencari ide pokok dalam pengembangan paragraf. Yang pertama itu tentunya kita lihat ide pokok disebut juga gagasan utama. Nah, gagasan pokok, pokok pikiran, dan pikiran utama. Lalu kita lihat lagi gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, saat anak-anak membaca paragraf 1, 2, dan 3, nah biasanya itu gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Itu tentunya kita membaca dengan teliti ya anak-anak. Ada teks atau bacaan, kita baca baik-baik. Kita lihat pokok utamanya apa yang dibahas dan ide apa yang terdapat pada teks atau pikiran utama dalam teks tersebut. Dengan membaca anak-anak mudah menyimpulkan ya, mengambil ide pokok dan pikiran utama atau gagasan pokok. Tentunya dengan membaca cermat atau membaca dengan teliti. Lalu yang kedua, pelajaran matematika dengan simetri putar dan simetri lipat. Nah, sebuah bangun datar memiliki simetri putar jika bangun tersebut apabila diputar pada titik pusat kurang dari satu putaran mampu menghasilkan bangun yang sama. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Anak-anak bisa buka ya buku LKS-nya halaman 34. Nah, di situ kita lihat bagaimana simetri putar. Nah, di situ dibuat sebuah bangunan ya persegi, lalu dibuat putaran seperti lingkaran seperti itu ya anak-anak, seperti lingkaran. Kita lihat, nah putaran ke satu itu ya berarah ke A, ke D, D lalu ke C, C ke B, dan D ke A. Lalu putaran kedua itu ke A, ke C, ke B, ke D, lalu ke C, ke A, dan D ke B. Putaran ketiga ada ke
ke A, ke B, B lalu ke C, C lalu ke D, dan D ke A. Lalu putaran keempat ada arah A, lalu ke A, ke B, lalu C ke C, dan D ke D. Nah, seperti itu ya arah putarannya. Nah, kita buat dulu bangunan persegi, lalu kita buat lingkaran. Supaya lebih enak kita memutar bidang datar tersebut menjadi simetri putar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lihat lalu simetri lipat. Nah, simetri lipat kita sesuaikan dengan bangun datar yang kita lipat. Nah, kita lihat di sini berapa lipatan. Nah, di sini lipatannya ada berapa? Anak-anak bisa perhatikan di halaman 34. Nah, di sini hanya contoh ya anak-anak. Nah, ini ada berapa lipatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lipatan, sedangkan ini 2. Dan yang lainnya juga tergantung garis-garisnya ya anak-anak. Nah, garis-garisnya seperti itu sesuai yang sudah diberi garis. Itu lipatannya. Nah, sekarang seni budaya dan prakarya dinamika gerak tari. Nah, gerak tarian dapat dilakukan dengan lemah dan kuat. Nah, yang pertama, gerak tari kuat adalah gerak tari yang lincah dan memerlukan tenaga penuh. B. Gerak tari lemah dilakukan dengan pelan atau lemah dan tidak memerlukan tenaga yang kuat. Gerakan ini biasanya melambangkan sifat yang anggun. Anak-anak bisa perhatikan ya di gambar 1 dan 2. Nah, ini merupakan tari yang memerlukan gerakan lincah dan penuh tenaga ya anak-anak bisa perhatikan gerakannya nih. Nah, dengan tenaga penuh, dengan langkah yang begitu lebar, nah tentu memerlukan tenaga yang kuat dan begitu lincah. Ini ya gambar yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan gerakan tari yang begitu lemah, lembut, tidak memerlukan tenaga yang kuat ya anak-anak, karena ini melambangkan keanggunan, melambangkan sifat keanggunan, lemah lembut. Nah, anak lihat gerakannya, nah tidak begitu kuat kalau kelihatannya ya anak-anak. Nah, gerakan kakinya, tangannya sesuai dengan selendangnya. Itu kita bisa membedakan mana gerakan lemah dan mana gerakan kuat ya anak-anak, sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh gerak tarinya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.